belakangan ini aku tuh kayak males banget buat belajar, padahal UTS sudah dikit lagi kan. Wah, kamu kenapa sih? Kan biasanya juga semangat kalau belajar sama kita. Aku nggak tahu mal, rasanya kayak capek aja gitu. Dosen pun ngejelasin juga nggak masuk di kepala aku. Mungkin kamu butuh refreshing kali kan, jangan kebanyakan rebahan biar gak makin malas. Aku tuh udah coba, tapi tetap aja gitu loh kayak kehilangan motivasi. Pernah gak sih kalian ngerasa kayak Intan? Kehilangan semangat belajar padahal ujian udah makin dekat. Nah teman-teman, disinilah teori ALCS bisa bantu kita nemuin motivasi belajar kita lagi. Ini si Intan, dia kan waktu itu bisa belajar. Padahal kita udah coba belajar banget. Mungkin kamu belum tahu kali ya motivasi ALCS itu. Hah? ARCS? Apaan ini nama aplikasi baru? Bukan. Jadi ALCS itu bukan teori belajar dari John Carroll. Jadi isinya itu gimana cara bikin kita belajarnya lebih bermakna dan menarik gitu. Gitu Intan. Oh, ALCS terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama, attention, relevance, confidence, dan satisfaction. Yuk, kita lihat gimana 4 hal ini bisa bantu Intan nemuin semangat belajarnya lagi. Jadi yang pertama attention, artinya menarik perhatian. Jadi kalau mungkin mahasiswanya bosan pasti motivasinya pasti bakal turun gitu dong. terus gimana caranya biar perhatian mahasiswa kepegang? Mungkin dari dosennya sendiri pas awal pembelajaran bisa kayak nampil video lucu atau mungkin pertanyaan unik dan mungkin cerita yang relevan dengan materi yang akan diajarkan kali. Kayak waktu itu dosen ngasih bagian sih pas awal masuk kelas. Iya. Oh iya, aku ingat. Waktu itu aku jadi males belajarnya. Ya baik, silakan teman-teman mahasiswa pegang pembelajaran masing-masing ya. Yang ada di sebelah kalian saja. Benar, attention menjaga otak tetap menyala. Kalau awal pembelajaran menarik, pasti semangat belajarnya bakal meningkat juga dong. Yang kedua ada relevance. Jadi materi harus punya hubungan yang dekat dengan kehidupan kita. Jadi maksudnya pelajaran itu harus ada hubungannya sama kenyataan. Nah, jadi misalnya nih dosen menjelaskan tentang teori motivasi, pasti bisa dong dikaitkan dengan kehidupan mahasiswa yang sering rebahan. Pasti langsung terasa dekat kan dengan materinya. Jadi bukan cuma paham teori tapi juga paham manfaatnya buat diri kita ya. Ketika materi terasa relevan, pastinya siswa bakal lebih tertarik dan merasa belajar itu penting untuk dirinya sendiri. Selanjutnya confidence atau artinya percaya diri. Jadi siswa itu harus yakin kalau mereka itu pasti bisa. Tapi gimana kalau dari awal udah minat, kayak kita ngerasa kalau pelajarannya tuh nanti bakal susah banget. Mungkin dari dosen sendiri mereka bisa memberikan tugas yang secara bertahap, dan mungkin di sela tugas itu dosen-dosen bisa memberikan ujian kecil yang mungkin dari hal itu mahasiswa bisa mendapat kepercayaan diri mereka gitu istilahnya. Oh iya, bener juga. Waktu aku berhasil ngerjain soal yang kecil, aku jadi lebih pede ngerjain soal yang besar. Intan, silakan kamu untuk mengerjakan transaksi nomor 12 Maret ya. Boleh maju. Duh, Pak, tapi saya takut salah. Tidak apa-apa kok. Kalau salah nanti kita koreksi bareng-bareng. Yang penting kamu udah berani maju. Itu oke. Baik, Pak. Rasa percaya diri pastinya membuat siswa enggak gampang menyerah. Yang mana confidence sama dengan motivasi untuk tumbuh.
Jadi yang terakhir itu satisfaction. Itu kita harus merasa puas dalam belajar. Oh, biasanya kayak dapet nilai bagus gitu ya? Nggak selalu itu kok, Maika. Jadi mungkin kita bisa ngerti setelah pelajaran yang sangat sulit, atau kayak dipuji dosen setelah berbagai usaha kita yang kelas gitu. Iya, aku ingat waktu itu aku pernah dipuji dosen kayak good job di kelas kemarin. Wah, Kayak bikin jadi semangat gitu loh akunya. keren banget. Oke, kita koleksi bareng-bareng. Ini udah benar ya. Berarti jawaban Intan udah benar. Beri aplaus untuk Intan bareng-bareng. Untuk Intan. Nah, satisfaction bikin siswa merasa usaha mereka nggak sia-sia atau berharga. Jadinya kalau puas, motivasi untuk belajar akan terus berlanjut. Oh, permisi. Iya, selamat siang ya teman mahasiswa. Ada apa ya? Jadi begini nih Pak, kemarin kita baru aja nih belajar tentang teori ARCS dari Farel. Ternyata seru banget ya Pak. Tepat sekali teman-teman mahasiswa ya. Karena ARCS ini kan relevan dengan motivasi teman-teman juga. Apalagi teman-teman mahasiswa pasti pernah merasakan kayak aduh aku lagi males banget nih, aduh aku lagi gak punya motivasi. Nah, ARCS ini bisa membantu teman-teman untuk menyusun motivasi kalian itu seperti apa gitu. Jadi kalau pengajar bisa menerapkan 4 elemennya, pasti suasana belajar bakal lebih hidup gitu kan ya Pak? Nah, seperti itu kan, attention itu kan teman-teman pasti harus fokus nih seperti apa. Nah, sedangkan dosen pasti harus menyampaikan materi yang menarik seperti games gitu kan yang pernah saya berikan ke teman-teman. Selanjutnya ada relevance. Nah, teman-teman tuh nggak hanya mendengarkan materi secara textbook, tapi teman-teman juga pasti dibayangkan, diceritakan gimana ketika si A terjadi di kehidupan kalian. Nah, pasti kalian teman-teman sudah membayangkannya dan dapat mendapatkan lebih baik lagi. Nah, selanjutnya ada confidence. Nah, di situ teman-teman tuh bisa banget dapat kesempatan dari dosen seperti saya nih memberikan untuk Intan boleh deh mengumumkan pendapatnya. Nah, itu kan pasti Intan mulai merasa oh aku kayaknya bisa nih untuk mengumumkan pendapatku gimana. Nah, terakhir ada certification. Nah, di situ setelah Intan mengumumkan pendapatnya gimana, saya bisa memberikan refleksi atau evaluasi seperti pujian kecil seperti bagus banget Intan pendapat kamu, mungkin teman-teman lain juga dapat menirunya seperti itu. Jadi benar banget ARCS dapat membantu motivasi kalian lebih maksimal. Terima kasih Pak Vila. Jadi saya ngerti nih sekarang kalau ternyata motivasi itu bisa kita bangun, bukan cuma ditunggu. Katakan kamu nih untuk membangun motivasinya seperti apa. Terima kasih kembali, semangat belajarnya ya. Siap. Terima kasih Pak. Semangat. Sekarang aku sadar kalau mau termotivasi kita harus tahu kenapa kita belajar. Dan dosen juga harus buat suasana belajar lebih menarik. Kayak teori ARCS ini gabungan antara semangat dan strategi. Bener banget, ARCS, attention, relevance, confidence, dan satisfaction ada 4 kunci utama motivasi. Jadi teman-teman, yuk terapkan ARCS dalam proses belajar kita. Tarik perhatian, buat relevan, bangun kepercayaan diri, dan pastinya nikmati kepuasannya. Dengan ARCS, motivasi lebih bersinar.